Teman-teman tahu nggak? Hanya dibutuhkan waktu 3 tahun sehingga internet menguasai dunia. Padahal sebelumnya perlu waktu 30 tahun untuk memperkenalkan televisi. Dan dampaknya, dunia dipenuhi dengan berbagai sumber informasi, atau juga tersedia begitu banyak khotbah firman Allah. Tapi anehnya, sangat sedikit orang yang memperhatikan firman Tuhan dengan teliti. Sungguh mengerikan, jangan sampai Tuhan membuang umatnya sekali lagi. Mari kita teliti mengikuti penjelasan hamba Tuhan berikut ini. Halo adik-adik, ayo kita berpetualang lagi. Kali ini kita akan menelusuri kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-43. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Perkenankanlah kami memohon kembali kepada Tuhan agar Engkau beranugerah dan membuka kebenaran firman-Mu bagi kami, Tuhan. Ubahlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang sungguh memperkenan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, coba bayangkan kalau ada sekelompok kecil pasukan, tapi dia bisa menang terhadap pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah pasukan ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tahu adik-adik? Ya, sebenarnya yang terjadi adalah Tuhan menolong pasukan yang kecil ini agar dia bisa menang terhadap pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Itulah yang dikerjakan Tuhan ketika dia menolong pasukan Israel mengalahkan pasukan dari Aram. Pak, bukankah orang-orang Israel pada waktu itu sedang berontak pada Tuhan? Tidak setia kepada Tuhan. Ya, adik-adik, memang pada waktu itu orang-orang Israel tidak setia karena mereka menyembah berhala. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada orang-orang Israel bahwa Dia yang telah memberikan perjanjian anugerah, perjanjian covenant-nya adalah Allah yang setia. Di samping itu, Allah juga akan mengajar orang Israel dan orang Aram bahwa Dialah Allah semesta alam. Ternyata adik-adik, walaupun orang-orang Aram ini kalah dengan jumlah yang besar, dikalahkan oleh Israel yang jumlahnya kecil, mereka tidak menyadari kalau itu tangan Allah. Mereka hanya memikirkan bahwa Allah mereka itu adalah Allah gunung. Karena kita berperangnya di gunung, maka kita kalah. Coba kalau misalnya kita itu berperang di tanah datar, ya pasti Allahnya tidak berkuasa. Itulah mengapa adik-adik kemudian orang-orang Aram ini mengumpulkan kembali pasukannya dan mereka menata seluruh pasukan dan mereka bersiap di sebuah tanah datar yang bernama Afek. Mereka membawa pasukan yang jauh lebih besar lagi. Orang-orang Israel tinggal diam? Tidak, adik-adik. Orang-orang Israel juga menyiapkan diri dan mereka berkemah di dekat orang-orang Aram itu di dataran Afek itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Israel itu seperti dua kambing di hadapan sekian banyak orang Aram yang membanjiri tanah Israel. Dari perkataan ini, adik-adik, kita dapat membayangkan betapa bedanya jumlah orang Israel dan juga orang-orang Aram itu. Jauh sekali bedanya. Tetapi di saat seperti itu, firman Tuhan datang melalui seorang nabi kepada Ahab dan seluruh pasukannya. Tuhan berfirman, oleh karena orang-orang Aram berkata bahwa Allah Israel adalah Allah gunung, maka aku akan menyerahkan orang-orang Aram ke dalam tangan orang Israel, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan semesta alam. Adik-adik, itu menguatkan, meneguhkan, memberikan semangat kepada orang-orang Israel. Setelah 7 hari mereka saling berhadapan-hadapan, akhirnya perang pun pecah. Tetapi apa yang terjadi adik-adik?
orang-orang Israel menewaskan begitu banyak orang Aram. Ada 100.000 tentara Aram yang mati terbunuh. Ini sangat mengejutkan pasukan Aram sehingga mereka menarik diri dan masuk ke dalam benteng mereka di kota Afek itu. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan meruntuhkan benteng kota itu sehingga di dalam kota itu 32.000 orang lagi yang mati dari antara pasukan orang-orang Aram. Ini menyebabkan Raja Ben-Hadad, Raja Aram harus bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain, pindah lagi ke kamar lain. Dia takut dan tidak tenang karena merasa tidak aman, adik-adik. Tetapi kemudian ada salah satu pegawainya yang berkata kepada Raja Aram ini, Tuanku Raja, rasanya ada baiknya kalau Tuanku menyerahkan diri saja kepada Raja Israel, Tuanku Raja. Karena hamba tahu bahwa Raja Israel itu adalah raja yang murah hatinya. Adik-adik, memang inilah pembeda dari Raja Israel dengan raja-raja yang lainnya. Bahwa raja-raja Israel kalau mereka mengenal Tuhan, sehingga mereka tidak berlaku bengis dan haus darah. Mereka tidak menghancurkan musuh-musuhnya dengan membabi buta dan keganasan. Tetapi harus diingat bahwa Raja Israel itu juga adalah wakil Tuhan yang harus menyatakan keadilan Tuhan. Setiap bangsa yang mengganggu dan mengusahakan kecelakaan orang-orang Israel, yaitu umat Tuhan, harus mendapatkan keadilan Tuhan, dihukum dan ditumpas. Di sini kelemahan kesalahan dari Ahab. Ketika itu Raja Ben-Hadad dengan mengenakan kain kapung kemudian berkata berseru kepada Raja Ahab, "Hamba tuanku ini Ben-Hadad, hambamu mau menyerahkan diri." Wah, ini membuat Ahab menjadi lupa daratan, adik-adik. Seolah-olah kemenangan yang dia dapatkan itu adalah karena kuasanya. Bayangkan ada seorang raja besar, pasukannya banyak sekali. Kemudian dia menyerah kepada Raja Ahab yang pasukannya kecil. Betapa hebatnya aku, kata Raja Ahab. Dan dia mengatakan bahwa dia menyerah. Oh iya, memang aku raja yang baik kok. Oke, Ben-Hadad, oh dia saudaraku. Adik-adik, di sini Ahab melakukan sebuah kesalahan. Ini persis seperti yang dialami oleh Raja Salomo. Ketika Raja Salomo mendapatkan sanjungan begitu banyak dari orang-orang, dari raja-raja di sekitarnya. Oh, ini adalah raja yang begitu hebat, hikmatnya besar. Akhirnya Raja Salomo juga bermurah hati, membiarkan penyembahan berhala, mengizinkan penyembahan ilah-ilah yang lain terjadi di Israel. Demikian juga yang terjadi dengan Raja Ahab, adik-adik. Dia lupa bahwa dia harus menumpas Ben-Hadad karena telah melawan Tuhan dengan mengusahakan kesengsaraan, kebinasaan, kecelakaan untuk umat Tuhan. Melalui nabinya, kemudian Tuhan memberikan peringatan kepada Ahab dengan peringatan yang sangat keras. Nabi ini berkata, "Karena engkau membiarkan Ben-Hadad hidup, maka nyawamu menjadi ganti nyawanya, dan rakyatmu menjadi ganti dari rakyatnya." Adik-adik, karena Ahab menolak pertolongan Tuhan, tidak mau bertobat dari kelakuannya dan menyombongkan diri, padahal Tuhan telah 2 kali menyatakan anugerahnya, maka Tuhan menolak Ahab. Ahab tidak memikirkan rakyatnya. Ahab hanya memikirkan dirinya sendiri sehingga dia tidak taat kepada Tuhan. Adik-adik, kita belajar bahwa kesuksesan belum tentu menjadi berkat untuk kita.
Mungkin itu adalah menjadi kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita mengenal kuasa Tuhan dan kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Biarlah kita berhati-hati, biarlah kita pekakan pimpinan Tuhan, supaya segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita membuat kita bertobat. Supaya anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita tidak membuat kita melupakan Tuhan, namun mengingat Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh berkaca dari Raja Ahab. Tolonglah kami supaya kami tidak bermegah diri ketika anugerah Tuhan tiba kepada kami. Tetapi biarlah dengan rendah hati kami melihat anugerah-Mu yang besar, sehingga kami boleh belajar tunduk dan mengakui Engkaulah Allah yang berdaulat di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Antara kagum, takut, dan terharu, ada anugerah Tuhan dalam setiap penghakiman atau disiplin yang diberikan. Sayang banget, 2 kali Ahab menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk bertobat. Dia semakin arogan. Sebenarnya lebih nikmat hidup yang merendahkan diri, apapun statusnya, baik sebagai raja maupun sebagai hamba, karena dengan demikian, baik diri kita sendiri maupun pihak lain mengalami hidup yang berkelimpahan. Lanjutkan terus membaca dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1-16. Salam.